Halo semuanya, selamat datang di channel saya dan pada video kali ini aku akan membuat proyek lagi ya. Ya mungkin sebelum-sebelumnya aku udah bikin proyek ya, tapi lebih ke software ya, software as service. Nah, pada video kali ini aku lebih bikin proyek yang ya implementasi di dunia nyata. Itu namanya proyeknya Ulak Farm ya. Walaupun di proyek ini aku mau coba buat membuat farm dari budidaya ikan dulu ya. Bukan budidaya sih, lebih ke pembesaran gitu kan. Ya hopefully nantinya bakalan ada budidaya juga. Nah, di sini aku udah brainstorming berapa sih sama si Gemini ini, yang mana dengan lahan dan bahan-bahan yang sementara aku punya itu lebih cocok buat ikan lele ya. Karena ya untuk padat tebar itu kan lele lebih bagus, cara pembesaran juga lebih cepat gitu kan. Cara daging juga ngejarnya nggak terlalu lama. Kalau diproyeksikan di sini 3 bulanan gitu ya, 2 sampai 3 bulan udah bisa panen gitu kan dari bibitnya. Menurut aku ya satu awalan yang bagus lah. Dan ikan lele juga gemar dimakan juga kan. Yang mana ini untuk proyek sebenarnya ini aku untuk skalanya mau buat rumahan dulu aja ya, buat ya keluarga sekitar kalau misalkan butuh ataupun diri sendiri gitu kan. Nah, tapinya untuk proyek ini aku pengen ini jadi baseline ya, yang nantinya misalkan aku mau scale up ke yang lebih besar budidaya ataupun pembesaran yang lebih masif itu jadi punya pengalaman gitu, punya portofolio dan bisa menakar ya. Karena ya itu bedanya kolam kecil dan kolam besar aja gitu kan. Nah, yang mana di sini kalau buat harga-harganya juga aku udah cari tahu juga ya. Aku kasih minta si Gemini ini kasaran harganya aja sih dan barang-barangnya ya. Walaupun ada barang-barangnya yang aku udah punya di rumah ya, tapi tetap aku mintain dia harga ya, nantinya tetap aku akan sesuaikan juga. Nah, dari proyek investasi awalnya atau biaya capex dan biaya operasional atau biaya OPEX-nya. Yang mana ini sangat penting banget ya guys ya buat fase awal-awal dalam merintis bisnis proyek. Di beberapa proyek kayaknya hampir semua ya tetap ya, karena kan kita ingin untung gitu kan. Nah, di sini untuk perhitungan kasarnya di sini aku perlu melakukan define yang di sini dibantu untuk oleh sama Gemini gitu kan. Mana di sini untuk bahan-bahannya juga aku udah brainstormingkan yang dibutuhkan, yang nantinya aku akan beli juga buat barang-barangnya, dan ada beberapa yang udah aku punya juga kan. Nah, di sini seperti bibitnya, peletnya, kemudian listriknya juga, tempatnya, kemudian dari segi perawatan juga nanti aku juga tambahkan gitu kan. Nah, aku juga ini udah brainstorming misalkan aku beli di online shop gitu. Oke, selanjutnya dari hasil brainstorming yang ada di sini udah dibuatkan juga ya sekalian ya, walaupun ada perlu beberapa penyesuaian ya. Dari segi biaya investasi awal, breakdownnya, kemudian dari biaya operasionalnya juga. Di sini ya ada beberapa ya, misalkan dari ember atau tempatnya gitu kan. Ini sebenarnya udah ada sih, cuma ya dikira-kira gitu kan sama si AI-nya. Terus habis itu dari filtrasinya, kemudian dari ya perlu juga jaring ya. Dan pas jangan ini ya guys ya, jangan dilupakan ya kalau buat jaring ini, karena lele kan suka loncat-loncat gitu kan. Yang kemudian ini juga kabel ya, karena aku mau taruh di outdoor jadi perlu sistem listrikan juga gitu kan. Di sini juga ini lebih ke peralatan tambahan aja sih untuk sesar ya, kalau misalkan mau buat ngambil ikannya gitu kan, sama buat baskom sortingnya. Yang mana di sini kalau di total itu sekitar 225.000. Yang kemudian dari biaya operasional di sini perlu untuk bibit lele ya, walaupun nanti aku nggak tahu mau ngambil yang berapa senti. Kemudian juga ada pellet starternya, nanti aku pakai Primavit sih buat pelletnya gitu kan. Kemudian di sisi lain gitu kan aku juga perlu duckweed juga ya, walaupun di sini sebenarnya udah ada gitu. Kalau duckweed itu kayak yang tumbuhan kecil-kecil itu hijau lah, atau namanya sih tumbuhan mata lele ya. Nah, itu di sini buat starternya harganya 10.000 walaupun udah ada gitu kan. Kemudian bakteri starter juga perlu gitu nanti untuk menguraikan dari kotoran-kotorannya, apalagi kalau lele tuh cepet banget butek gitu kan. Terus perlu juga untuk garam ikan,
kemudian untuk daun ketapang buat menetralisasi taninnya yang ada, kemudian di sini untuk listrik juga ya. Jangan lupa di sini listrik dan ada biaya perawatan ya. Di sini di total 319.100. Yang mana di sini di breakdown lagi ya. Ini total satu siklus itu ngabisin 169.100 ya. Kalau misalkan dia pakai biaya tunai aja ya. Tunai itu dalam artian selain biaya perawatan ya, biaya tenaga kerjanya gitu. Kalau ditambah biaya tenaga kerjanya, ya misalkan 150.000 sebulan, ya karena kan ini kan skalanya kecil gitu kan. Itu sebesar 319.100 gitu. Yang mana di situ di breakdown juga untuk estimasi produksi dan harga pokok produksinya atau HPP-nya. Jadi misalkan kita kan ambil bibitnya 50 ya, menyesuaikan dari wadahnya juga. Kemudian di sini ya kita ambil kasarnya 80% dari 50 itu hidup semua ya, 10% 20%-nya itu bisa kena kanibalisme atau mati karena penyakit gitu kan. Nah itu nanti yang sampai besar itu bisa diproyeksikan cuma 40 aja, yang mana diproyeksikan juga buat bobot rata-ratanya 115 gram per ekornya, yang mana 40 kali 115 itu sebesar 4,6 kg ya total panennya kita, dengan total biaya tunainya ya tadi 169.000, kalau misalkan biaya penunnya 319, yang mana didapatkan untuk HPP-nya ya. Di sini udah ada catatan untuk biaya tunai per total biomasa panennya itu per kilonya dihargai 36.761. Itu kalau selain dari biaya perawatan. Kalau ditambah biaya perawatan atau biaya tenaga kerjanya itu sebesar 69.370. Yang mana kalau misalkan dihargain per ekor ya, ini kan per kilonya 36.000, kalau per ekornya 4.228. Kalau misalkan ditambah biaya kerjanya yang awalnya 69.000 per kilo, per ekornya 7.978, atau kita bulatin ke atas jadi 8.000. Yang mana hal-hal ini itu perlu ya untuk kita ngedefine harga nanti kalau misalkan jual ya. Walaupun ini sebenarnya kalau aku tanya-tanya juga, kalau dari Tengkulak ini bisa lebih murah lagi ya. Dia range-nya bisa 16.000 sampai 25.000 per kilo. Nah itu ini pun kalau misalkan kita range-nya 26.000 sampai 30.000 per kilo kita jual ke Tengkulak gitu kan. Nah ini kita akan rugi ya. Ini di luar biaya pekerja pun udah rugi gitu, kita rugi 10.000. Yang mana kalau misalkan ditambah biaya kerjanya itu kita rugi 43.000 per kilonya. Itu dikali 4,6 kilo kan ya, dikali 5 kilo lah, kita rugi hampir 200.000 lebih gitu kan guys. Tapi kalau misalkan ya udahlah, biaya tenaga nggak dihitung, kita tetap ruginya 50 ribuan gitu. Nah tapi kalau misalkan kita jualnya jangan ke Tengkulak deh, ke end usernya, ke tetangga, ke saudara gitu kan, ke teman. Nah itu kan lebih bisa kita ya harga jual langsung lah, terus bisa dikasih embel-embel juga kan, karena memang ini kan skalanya kecil ya, sehingga lebih terawat, makanannya juga lebih bergizi mungkin ya kan, yang mana itu bisa dibilang kayak lebih sehat gitu ya. Itu kan kalau misalkan ke end user kan ya, mereka kalau buat kayak gitu juga menjadi nilai tambah gitu kan. Nah ini misalkan kita di luar biaya tenaga kerja kita akan untung 3.000 ya, tapi kalau ditambah biaya pekerjaannya 29.000. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai biaya pekerja itu ya di tenaga kita cuma dibayar 3.000 per kilo guys. Jadi 2 sampai 3 bulan itu tenaga kita dibayar 3 kali 6, coba 3 kali 5, 15.000 aja guys. Aduh 15.000 ya. Kalaupun enaknya sih ya ini kita kayak dapat gajian 150.000 juga kalau ditambahin biaya perawatan doang sih guys. 50.000 per bulannya ya kan 150.000. Nah ini pun rugi gitu. Jadi ya nggak masuk sih guys. Yang mana kalau misalkan ya bisa di milking lagi ya guys ya, misalkan kita bikin bumbu siap marinasi atau bahkan udah sampai matangnya, itu kan bisa lebih mahal lagi ya. Cuma ini marginnya tetap tipis juga ya, walaupun nanti ini kan kalau diolah juga perlu effort lebih juga ya, tetap jatuhnya rugi sih guys. Jadi ya kalau secara
kita hitung-hitungan ya, skala kecil ini guys, skala kecil ya, kita karena kalah kuantitas sih ya. Cuma nanti misalkan kita skalakan mungkin akan titik nemu untungnya ya, yang mana nanti juga bisa diefektifkan. Di sini kan kalau dari harganya itu peletnya yang besarnya ya kan, harga peletnya, kemudian ya biaya perawatan ya, ini sebenarnya kayak ibarat gajinya kita, gaji yang kita dapatkan gitu kan kalau biaya perawatan, kalau misalkan dirawat sendiri. Nah itu ya, nah nantilah kita bisa scale up. Cuma ya untuk ini menurut aku lebih baik ya antara dikonsumsi pribadi ataupun kalau mau dijual ya dijual beberapa aja, biar tidaknya kayak jadi baseline aja lah, nggak jadi kalau dihitung secara untung ruginya, soalnya ya kalian bisa lihat sendiri gitu kan. Jadi ya oke, selanjutnya mungkin video berikutnya lebih ke implementasi ya. Cuma implementasinya pun karena aku masih otodidak juga, aku jadi nggak mau bikin yang kayak tutorial pembuatannya gimana ya, paling nanti tiba-tiba udah jadi aja atau gimana gitu kan. Nah itu ya selebihnya aku cuma lebih ngasih progresnya aja sih dari proyek ini gitu guys. Jadi ya mungkin sekian aja ya video kali ini ya, ini lebih ke arah planning atau ke proyeksi dari proyek yang kita buat ya, yang saya buat ya, Ulak Farm itu sendiri ya. Aku besar harapannya ya ini proyeknya bisa bermanfaat buat diriku sendiri ya. Tidaknya kalaupun nggak bermanfaat pun bisa jadi gambaran buat teman-teman, karena aku kasih juga showcase juga ke YouTube ikan. Jadi ya teman-teman yang lihat bisa niru lah paling nggak, ataupun dapat insight ya apakah untung ruginya atau kalau mau memulai sebenarnya realistisnya kayak gimana gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah.